Hadis yang selanjutnya, qala haddatsana Ishaq bin Musa qala haddatsana Ma'nun qala haddatsana Malik an Ibn Zubair an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam naha an ya'kula ya'ni ar-rajula bishimalihi aw yamshiya fi na'lin wahidatin. Diriwayatkan daripada Imam Ishaq bin Musa, beliau meriwayatkan dari Imam Ma'an, daripada Imam Malik, daripada Ibnu Zubair radhiyallahu ta'ala anhuma. Ibnu Zubair adalah putra daripada sahabat Nabi yang bernama Az-Zubair bin Al-Awwam. Beliau meriwayatkan daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melarang bahwa mengenakan ayyakula, bahwa memakan. Siapa yang memakan? Yakni rajula. Kalimat yakni ar-rajula ini adalah mudrajah, kalimat sisipan atau kalimat tambahan oleh ar-rawi, yaitu Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Tujuannya untuk menjelaskan bahwa yang dilarang tadi siapa? Seseorang. Kalimat ar-rajul bukan berarti maknanya khusus bagi laki-laki saja yang dilarang, tapi makna ar-rajul dengan makna asy-syakhs, yaitu seseorang yang mencakup laki-laki ataupun perempuan, baik dewasa ataupun anak-anak. Bishimalihi, makan seseorang dengan tangan kirinya. Ini satu larangan daripada Rasulullah. Au yamshiya fi na'lin wahidatin, atau larangan yang kedua, bahwa seseorang tersebut berjalan di satu sendal saja. Kalimat au di sini kata ulama maknanya litaqsim, bukan maknanya lisyak. Jadi bukan maknanya rawi itu ragu-ragu apakah yang dilarang Rasulullah itu makan atau berjalan. Tidak, tapi dua-duanya dilarang oleh baginda Rasulullah. Makan dengan tangan kiri dilarang oleh Rasulullah. Di sana tercakup minum dengan tangan kiri juga dilarang. Dan yang kedua adalah berjalan di satu sandal saja. Ulama mengatakan makna an-nahyu huna, makna larangan di sini adalah ala sabilil ikrah atau sabilil karahah. Maknanya adalah makruh. Akan tetapi ulama pun berbeda pendapat apakah makruhnya tanzih atau makruhnya tahrim. Menurut ulama asy-Syafi'iyah, yaitu para ulama dalam mazhab Imam kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, makruh di sini adalah makruh tanzih, yaitu makan ataupun minum dengan menggunakan tangan kiri tanpa ada darurat. Beda halnya kalau kebetulan tangan kanannya mungkin buntung atau tangan kanannya stroke, terpaksa dia menggunakan tangan kiri, ini dalam keadaan darurat, maka tentu dimaafkan. Selama masih bisa, maka hukumnya makruh tanzih, ikut pendapat ulama kita mazhab Imam Syafi'i, makan ataupun minum dengan tangan kiri. Kemudian menurut kebanyakan ulama Imam Malik dan ulama Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa makruh di sini adalah makruh tahrim, artinya mendekati hukum haram. Dan sebahagian ulama mazhab Syafi'i juga ada yang mengikut pendapat makruh tahrim di sini. Apa di antara dalilnya? Yaitu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab Sahih beliau, sebuah riwayat bahwa baginda Rasulullah SAW pernah melihat ada seseorang yang makan menggunakan tangan kirinya. Lalu baginda Rasulullah pun menegur laki-laki tersebut, kul biyaminik, makanlah olehmu dengan tangan kananmu. Lalu apa kata laki-laki tersebut? Faqala la astati, aku tidak bisa. Dikatakan oleh ulama, laki-laki tersebut mengatakan kata-kata la astati karena takabburan,
merasa sombong, tidak mau menerima teguran Rasulullah. Akhirnya apa yang terjadi? Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada laki-laki tadi, lastata'ta, engkau tidak akan mampu untuk mengangkat tangan kananmu tersebut. Fama rafa'aha ila fihi ba'da dzalik. Maka setelah itu terjadi, tangan kanannya memang tidak bisa diangkat kepada mulutnya. Ini kalau bahasa kitanya adalah karena kualat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisa mengangkat dengan tangan kanan, tapi tidak mau mengangkat, bahkan mengatakan tidak bisa karena tidak menerima dengan teguran ataupun nasihat baginda Rasulullah SAW. Lalu daripada hadis ini disimpulkan oleh sebagian ulama bahwa tidak salah kalau dikatakan makruh ketika makan dengan tangan kiri, itu sudah dikatakan makruh tahrim. Ini adalah salah satu hukum yang dapat kita ambil daripada hadis yang pertama ini. Yang pertama, hukum makruhnya kita makan ataupun minum dengan tangan kanan, makruhnya makan dan minum dengan tangan kiri tanpa ada darurat yang membolehkan. Yang kedua, makruhnya menggunakan sendal hanya pada satu kaki saja tanpa ada darurat yang membolehkan. Lalu bagaimana kalau kebetulan kita makan lalu tangan kita kotor pada waktu kita menyuap makanan, kebetulan kita keselak mau minum, kalau kita gunakan tangan kanan mungkin cangkirnya akan belepotan. Kalau memang tidak masalah belepotan, gunakan tangan kanan tersebut untuk mengangkat cangkir. Kalau memang ingin supaya tidak belepotan, bisa kita minta bantuan tisu untuk melapisi tangan kita, lalu kita ambil cangkirnya dengan tisu. Atau umpamanya tidak ada tisu yang bisa kita gunakan, bisa kita minta bantuan kepada tangan kiri untuk memegangnya dan tangan kanan untuk menopang pada saat kita minum. Ini mungkin di antara cara kita supaya tetap mengusahakan minum dengan tangan kanan supaya tidak melakukan satu kemakruhan yang disebutkan adalah makruh tanzih.